Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang mola hidatidosa. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sebagai pembicara Azah Azaria Wulandari dan rekan saya Fitrianingsih. Kami mahasiswa dari D4 Keperawatan Anestesiologi Universitas Harapan Bangsa. Pengertian. Mola hidatidosa merupakan kelainan kehamilan yang ditandai dengan trofoblas yang tidak wajar. Pada kelainan kehamilan ini, struktur yang dibentuk trofoblas yaitu filicorialis, berbentuk gelembung-gelembung seperti anggur, menurut Arantika 2017. Mola hidatidosa dapat dibagi menjadi dua, yaitu mola hidatidosa komplit dan mola hidatidosa parsialis. Mola hidatidosa komplit yaitu penyimpangan pertumbuhan dan perkembangan kehamilan yang tidak disertai janin dan seluruh filicorialis mengalami perubahan hidropik. Mola hidatidosa parsialis yaitu sebagian pertumbuhan dan perkembangan filicorialis berjalan normal, sehingga janin dapat tumbuh dan berkembang bahkan sampai aterm. Menurut Arantika 2017. Etiologi. Faktor langsung penyebab hamil anggur ini hingga saat ini belum diketahui pasti, tetapi ada beberapa faktor yang diduga sebagai penyebabnya, yaitu faktor nutrisi genetik akibat kualitas sperma yang buruk atau gangguan pada sel telur, sehingga janin akan mati dan tidak berkembang, faktor kekurangan vitamin A, darah tinggi, serta faktor gizi buruk, faktor usia kehamilan. Wanita dengan usia kehamilan di bawah 20 tahun atau di atas 40 tahun juga rawan terjadi. Faktor ibu sering hamil, gangguan peredaran darah dalam rahim, dan kelainan rahim akibat banyak mengkonsumsi makanan rendah protein, asam folat, dan karoten. Menurut Ratnawati 2018. Tanda dan gejala. Yang pertama, terdapat gejala-gejala hamil muda yang kadang-kadang lebih nyata dari kehamilan biasa. Yang kedua, kadangkala ada tanda toksemia gravidarum. Yang ketiga, terdapat pendarahan yang sedikit atau banyak, tidak teratur, warna tengguli tua atau kecoklatan seperti bumbu rujak. Yang keempat, pembesaran uterus tidak sesuai atau lebih besar dengan tua kehamilan seharusnya. Yang kelima, keluar jaringan mola seperti buah anggur atau mata ikan, yang merupakan diagnosa pasti. Yang keenam, muka dan kadang-kadang badan kelihatan pucat kekuning-kuningan, yang disebut muka mola atau mola face. Yang ketujuh, tidak teraba bagian-bagian janin dan balotemen, juga gerakan janin. Yang kedelapan, adanya fenomena harmonika, darah dan gelembung mola keluar, dan fundus uteri turun, lalu naik lagi karena terkumpulnya darah baru. Yang kesembilan, tidak terdengar bunyi denyut jantung janin. Yang kesepuluh, terdengar bising dan bunyi khas. Yang kesebelas, perdarahan tidak teratur. Yang kedua belas, penurunan berat badan yang berlebihan. Menurut Purwaningsih 2010. Patofisiologi. Menurut Purwaningsih 2010, patofisiologi mola hidatidosa yaitu ovum Y telah dibuahi mengalami proses segmentasi sehingga terjadi blastomer. Kemudian terjadi pembelahan dan sel telur membelah menjadi dua buah sel. Masing-masing sel membelah lagi menjadi 4, 8, 16, 32, dan seterusnya, hingga membentuk kelompok sel yang disebut morula. Morula bergerak ke kavum uteri kurang lebih 3 hari, dan di dalam morula terdapat exozeulum. Sel-sel morula terbagi dalam dua jenis, yaitu trophoblast. Trophoblast itu sel yang berada di sebelah luar yang merupakan dinding sel telur. Sel kedua yaitu bintik benih atau nodus embrional. Sel yang terdapat di sebelah dalam yang akan membentuk bayi. Pada fase ini, sel seharusnya mengalami nidasi, tetapi karena adanya proliferasi dari trophoblast atau pembengkakan fili atau degenerasi hidrifilik dari stromafili dan hilangnya pembuluh darah stromafili, maka nidasi tidak terjadi. Trophoblast kadang berproliferasi ringan, kadang keras, sehingga saat proliferasi keras uterus menjadi semakin besar. Selain itu, trophoblast juga mengeluarkan hormon HCG yang akan mengeluarkan rasa mual dan muntah.
Pada mola hidatidosa tidak jarang terjadi perdarahan per vaginam. Ini juga dikarenakan proliferasi trofoblast yang berlebihan. Pengeluaran darah ini kadang disertai gelembung vilus yang dapat memastikan diagnosa mola hidatidosa. Tes diagnostik untuk mola hidatidosa. Yang pertama, pemeriksaan kadar beta HCG. Pada mola terdapat peningkatan kadar beta HCG darah atau urin. Yang kedua, uji sonde. Sonde dimasukkan pelan-pelan dan hati-hati ke dalam kanalis cervicalis dan kahum uteri. Bila tidak ada tahanan, sonde diputar setelah ditarik sedikit. Bila tetap tidak ada tahanan, kemungkinan itu mola. Yang ketiga, foto ronsen abdomen. Tidak terlihat tulang-tulang janin pada kehamilan 3-4 bulan. Yang keempat, ultrasonografi. Pada mola akan terlihat badai salju atau snowflake pattern dan tidak terlihat janin. Yang kelima, foto torak. Pada mola ada gambaran emboli udara. Yang keenam, pemeriksaan trimester 3 dan trimester 4. Bila ada gejala tirotoksikosis. Yang ketujuh, pemeriksaan dapat dilakukan untuk menetapkan diagnosa apabila terjadi pelepasan atau pengeluaran jaringan mola. Dan yang kedelapan, diagnosa yang tepat bila kita telah melihat gelembung molanya. Tetapi bila kita menunggu sampai gelembung mola keluar, biasanya sudah terlambat karena pengeluaran gelembung umumnya disertai perdarahan yang banyak dan keadaan umum pasien menurun, menurut Prawiharjo 2007. Ya, ini merupakan pathway dari mola hidatidosa. Yang pertama, ovum yang sudah atrofi atau sosial ekonomi yang rendah, kekurangan gizi, infeksi virus, varietas yang tinggi, imunoselektif dari trofoblast. Ini awal dari terjadinya mola hidatidosa. Selanjutnya, hasil pembuahan di mana embrionya mati pada umur 3-5 minggu. Lalu pembuluh darah fili tidak berfungsi lagi. Lalu penimbunan cairan di dalam jaringan chorialis dan terjadi perdarahan yang terus-menerus. Lalu dilakukan prekuretase atau kuret. Pada saat ini biasanya pasien itu mengalami gangguan psikologis, merasa cemas, lalu ansietas, dan kehilangan cairan darah banyak, lalu kekurangan volume cairan. Pada saat kuretase, fisiknya perlukaan jalan lahir kan. Lalu resiko infeksi dan nyeri akut pada klien. Lalu kemungkinan diagnosa keperawatan anestesi yang muncul pada pasien mola hidatidosa. Di sini pada pre-anestesi ada 2 kemungkinan diagnosa, yaitu cemas berhubungan dengan ancaman kematian pada diri sendiri. Yang kedua, nyeri berhubungan dengan kontraksi otot atau dilatasi serviks. Berikut ada kriteria hasil dan intervensi dari diagnosa masing-masing pada saat pre-anestesi. Lalu pada saat intra-anestesi ada 2 diagnosa kemungkinan yang terjadi pada klien, yaitu kekurangan volume cairan berhubungan dengan kehilangan vaskuler berlebih. Yang kedua, infeksi resiko berhubungan dengan tempat masuknya organisme sekunder akibat pembedahan. Berikut ada kriteria hasil, intervensi, serta rasional dari masing-masing diagnosa. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu post anestesi. Yang pertama, intoleran aktivitas berhubungan dengan peningkatan kebutuhan metabolik sekunder akibat operasi. Yang kedua, nyeri akut berhubungan dengan trauma jaringan dan spasme otot refleks akibat operasi. Berikut kriteria dan intervensi serta rasional dari masing-masing diagnosa. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.